wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rivaldi Hidayah, saya dari program studi Tadris Fisika. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan gas ideal hukum Charles. Pertama-tama, kalian tahu kan gas itu apa? Nah, gas itu dia ada sebuah partikel itu dia ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya gas itu ada di sekitar kita. Nah, tapi dia tidak terlihat. Coba kalau kalian menggoyang-goyangkan tangan kalian seperti ini. Nah, itu pasti akan terasa seperti ada benturan-benturan terhadap sebuah partikel-partikel. Nah, partikelnya itu adalah udara. Jadi kan seperti kita tahu kalau misalnya semua benda itu memiliki partikel. Nah, pada udara partikelnya itu sangat-sangat sedikit sehingga dia tidak terlihat bentuk aslinya. Namun bisa kita rasakan kalau kita melakukan hal seperti tadi. Jadi kalian tahu nggak sih gas ideal itu apa? Nah, gas ideal itu dia adalah suatu gas kalau dia berperilaku seperti gas. Maksudnya berperilaku seperti gas itu gimana sih? Nah, jadi gini, misalnya ada sebuah gas, itu tuh dia nggak bakal terpengaruh dengan apapun yang ada di sekitarnya. Tapi kan pada kenyataannya kita diam aja. Nah, itu tuh kan ada anginnya. Itu dia terpengaruh oleh energi yang kita keluarkan dalam tubuh kita. Makanya udara itu susah untuk dihitung secara langsung karena yaitu tadi perilakunya tergantung apa yang lingkungannya yang mempengaruhi dia. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Charles. Hukum Charles itu adalah dimana keadaannya saat tekanan dan suhu berbanding terbalik. Jadi misalnya kita memiliki suhu 1 dan tekanan 1. Itu tuh bersifat konstan. Misalnya kita memiliki dua keadaan yang panas sama keadaan dingin. Berarti kan kalau misalnya P1-nya besar, T1-nya kecil, kalau kita naikkan T2-nya menjadi besar, berarti P1-nya berkurang dari P1. Makanya dia itu P per T sama dengan konstan. Untuk melihat bagaimana sih penerapan hukum Charles, bukan penerapan sih tepatnya, seperti apa hukum Charles itu ada di dunia nyata, bisa kita lihat video scene salah satu anime berikut ini. Nah, kalian sadar nggak sih tadi saat kalian sedang menonton video itu seperti ada angin yang membuat rambut karakter tersebut seperti bergoyang-goyang. Nah, itu dinamakan angin darat dan angin laut. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dia itu saat siang hari angin berasal dari laut ke pantai. Sedangkan kalau malam hari dari pantai ke laut. Hal ini disebabkan karena perbedaan temperatur yang ada pada laut dan pada pantai. Apakah kalian sudah memiliki gambaran dengan penjelasan yang kakak jelaskan sebelumnya? Kalau misalnya kalian masih belum mengerti atau belum begitu paham tentang materi hukum Charles ini, maka kakak akan memberikan sebuah video percobaan yang kakak lakukan dengan teori hukum Charles ini. Simak videonya di sini. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke tahap percobaan. Yang pertama-tama kita masukkan botol yang kosong ke dalam air yang mendidih. Masukkan agak lama. Nah, lalu kita masukkan ke yang dingin. Kita lihat airnya mengalir tuh, banyak kan? Kan kalian setelah menonton video tadi yang ditampilkan, apakah kalian menyadari sesuatu? Nah, itu terlihat rambut yang bergerak-gerak diterpa angin sepoi-sepoi di pantai, atau misalnya kalian pernah ke pantai, pasti kan kalian merasakan angin berhembus dari arah pantai menuju ke laut. Itu tuh kenapa? Karena suhu pada air laut itu lebih tinggi dibandingkan suhu pada pantai pada siang hari. Kenapa siang hari? Karena kan
siang hari itu panas, sedangkan air laut dan pantai itu warnanya lebih gelap air laut. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya warna dari suatu benda itu semakin gelap, maka dia akan semakin menyerap panas lebih baik. Makanya kenapa air laut itu lebih panas pada siang hari dibandingkan pada pantai. Nah, seperti pada rumus pertama yang sudah dijelaskan bahwa tekanan berbanding terbalik kepada suhu. Jadi kalau misalnya suhunya rendah, tekanannya tinggi. Bila suhunya tinggi, tekanannya rendah. Itulah menyebabkan kenapa anginnya bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Seperti ya emang sebutkan seperti di manapun, kalau misalnya suatu materi itu, fluida itu, dia itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sekian penjelasan dari video kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.